Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arada faqaddara wa malaka faqahhara wa khalaqa fa'ammara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Pertama-tama yang saya hormati dan yang selalu Allah muliakan kepada guru-guru kita semua, Ustadz Ahmad Fahmi SPDI, Ustadz Kurdianto SPDI, dan Ustadz Sultan Mahmud Badawi, saudara saya. Mari kita doakan bareng-bareng hadirin, semoga selalu ada dalam naungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terspesial yang saya hormati kepada guru-guru kita semua, Bapak, Mama beserta keluarga, mari kita doakan hadirin, asa aywasi'a arzaqahum wa yutawwila a'marahum wa yuhassila maqasidahum ay maqasidad dunya wal akhirah. Amin. Tak lupa yang saya hormati kepada para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi dan adik-adik, mari kita doakan bersama, semoga kita selalu disehatkan jasmani dan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Maha suci zat yang melimpahkan kepada makhluknya akan nikmat, menetapkan ketetapannya dengan rahmat, yang menjadikan kita ahli taat agar kita jauh dari maksiat dan kembali kepadanya dengan taubat, yakni Ar-Rabbul Mannan. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada sosok yang mulia, yang tercipta dari cahaya, yang tertulis namanya di pintu surga. Beliaulah manusia utama yang mengajarkan agar kita bermetamorfosa menjadi permata. Beliau adalah Tahirul qalbi nakiyun zakirun lillah. Bareng-bareng hadirin. Al-Mustafa Sofiyyu sallallahu alaihi wa akhlaqu wa sifatuhu subhana man sawwa huwa qudwati wa tibi wa da'watun najah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, faktub lana nakuhu nad'uka ya Rabbah. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terlupakan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan berikut kita selaku umatnya yang menanti-nantikan akan syafaatnya di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ay yaumal qiyamah. Amin. Hadirin rahimakumullah, Allah menciptakan kepada semua makhluknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Allah pun menyimpan cinta dan kasih sayang di setiap hati hamba-Nya. Dan dengan itulah hadirin, manusia bisa merasakan mana suka dan duka. Betul tidak? Cinta hadirin, cinta adalah ma la yutalaffazu bil lisan wa la yudraku bil ain bal yudraku bil janani faqat. Cinta tidak bisa dikatakan oleh lidah, cinta tidak bisa dikatakan oleh lidah, tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat oleh mata, namun bisa dirasakan oleh hati saja. Cinta itu
zaman intelektual intelijen sekarang ini lebih mencintai ciptaannya daripada penciptanya. Berapa banyak orang yang gila dikarenakan cinta, Pak? Berapa banyak orang yang kehilangan harga dirinya dikarenakan cinta, Bu? Dan berapa banyak orang yang bunuh diri dikarenakan cinta, hei generasi muda? Itulah akibatnya terlalu cinta akan harta, tahta, dan wanita. Cinta hadirin yang akan saya jelaskan di sini bukan cintanya Romeo dan Juliet, bukan cintanya Laila dan Majnun, apalagi cinta saya kepada dia. Tetapi hadirin, ada 4 cinta sejati yang akan saya jelaskan di pertemuan kita kali ini. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa daraji sejati ialah cintanya Allah pada hambanya. Hadirin, cinta dan kasih sayang Allah jika dibandingkan dengan surga dan seisinya, itu lebih besar kasih sayangnya Allah, hadirin. Bahkan hadirin, jika dibandingkan dengan dosa-dosa kita pun, itu pun lebih besarnya kasih sayang Allah. Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ayahanda dari Sayyidatuna Fatimah bersabda, Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin, faminha rahmatun yatarahamu bihal khalqu bainahum wa tis'una liyaumil qiyamah. Apa artinya hadirin? Sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Satu di antaranya rahmat yang menjadikan semua makhluk saling menyayangi, dan yang 99 diturunkan pada hari kiamat. Jadi nih hadirin, Allah itu mempunyai 100 roh. Satu rahmatnya diturunkan di dunia, dan yang 99 diturunkan nanti pada hari kiamat.
Tapi nih hadirin, baru satu rahmat itu sudah menyeluruh kepada makhluknya, seperti jin, manusia, binatang maupun serangga. Bahkan hadirin, binatang buas nih yang segitu buasnya, yang segitu galaknya, tapi tetap sayang terhadap anaknya, betul tidak? Nah, nanti rahmat Allah yang 99 diturunkan pada hari kiamat. Itulah rahmatnya Allah yang begitu luas, yang rahmatnya Allah begitu luas terhadap hambanya. Hadirin, coba kita lihat di Al-Quran. Allah selalu memanggil kepada hamba-hambanya dengan perkataan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang pada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu merupakan nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri. Hadirin, saking cintanya Nabi ini terhadap umatnya, yang tadinya sholat 50 waktu itu menjadi 5 waktu dalam sehari. Hadirin, bayangkan. Ayo, bayangkan hadirin, tadinya sholat itu tuh tadinya 50 waktu, diturunin jadi 5 waktu. Tuh, sanggup nggak kalau 50 waktu? Sanggup nggak? Enggak, 5 waktu aja kadang-kadang kita nggak sanggup, betul tidak? Nah, itu karena apa? Itu karena bukti cintanya Rasul terhadap umatnya. Itu karena jasa dan pengorbanannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan kita hadirin? Apakah kita sudah pantas menjadi umatnya Nabi? Apakah kita sudah memperbanyak salawat kepada Nabi? Apakah kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi? Sehingga hadirin, di akhir hidupnya Nabi, bukan keluarganya yang Nabi sebut, bukan istri-istrinya yang Nabi sebut, bukan anak-anaknya yang Nabi sebut, tetapi hadirin, yang disebut oleh Nabi adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kita hadirin selalu umatnya yang dipanggil oleh baginda Nabi. Kita hadirin subhanallah. Makanya hadirin, kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi. Karena adanya kita di muka bumi ini itu karena adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nih hadirin, jika kita membaca salawat kepada Nabi dengan cara sombong, jika kita membaca salawat kepada Nabi dengan cara riya, nah itu gimana hadirin? Diterima apa enggak tuh oleh Nabi? Nah, walaupun kita membaca salawat dengan sombong maupun riya, itu tetap diterima oleh Nabi. Lah, sih bisa. Hadirin, kita kalau lagi sholat dengan cara sombong sama riya, diterima enggak sama Allah? Enggak. Mau sedekah nih, tapi sombong sama riya, diterima enggak oleh Allah? Tapi kalau kita baca sholawat hadirin, walaupun sombong sama riya, itu tetap diterima hadirin oleh Nabi. Lah, kok iso? Kok bisa? Iya bisa, karena ada keterangannya yang dijelas di dalam kitab Sulamul Munawwarah. Ila an-riya'a la yuhbituha. Dikatakan sesungguhnya riya itu tidak menghapus kepada sholawat subhan. Hadirin, sholawat itu tuh banyak beraneka ragam. Ada sholawat sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Coba bareng-bareng hadirin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ini bisa nih hadirin, sholawat ini bisa ngusir setan. Jadi kalau mau ngusir setan, ya udah baca aja nih sholawat ini. Kalau enggak hadirin, pajang tuh di rumah pakai bingkai, ya. Nanti insya Allah si setan nanti pada kabur, pada lari ngibrit, ya. Terus ada lagi hadirin sholawat Jibril. Nah, bunyinya gimana? Sallallahu ala Muhammad. Gitu doang hadirin, sedikit.
Nah hadirin, kalau bisa ini sehabis sholat baca minimal 100 kali. Habis sholat maghrib 100 kali, habis sholat asar 100 kali. Nah kalau bisa mas sampai 1000 baca sholawat Jibril. Nah nanti kalau udah 1000 kita berdoa. Nah insya Allah hadirin nanti doa-doanya dikabul oleh Allah, hajat-hajat kita nanti dikabul oleh Allah. Itu apa? Sangat-sangat sholawat kepada Nabi diterima oleh Allah. Terus ada lagi hadirin sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita sholawat baca di sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan ada lagi hadirin sholawat Nadia. Ayo bareng-bareng hadirin baca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim ala Sayyidina Muhammadin milladzi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdu bil ghaibu wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bil qailamati wa asin wa nafasin bi'adadin kulli maklumila. Dan masih banyak lagi hadirin sholawat-sholawat yang lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah, fa inna aulan nasi, dan sesungguhnya yang paling utama-utamanya orang-orang bi yaumal qiyamah, bersamaku nanti pada hari kiamat, aksaruhum alayya, ialah orang-orang yang paling banyak kepadaku. Apanya? Sholatan, membaca sholawatnya. Jadi orang yang paling utama, orang yang paling dekat oleh Nabi ialah orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi. Yang ketiga hadirin, dari cinta sejati ialah cintanya siapa? Cintanya guru terhadap muridnya. Hadirin, para guru-guru kita, para alimil ulama, para kiai, para habaib, itu adalah pewarisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Al ulama'u warasatul anbiya'i. Ulama adalah pewarisku, kata Nabi, dan pewarisnya baginda Nabi. Hadirin, coba bayangkan hadirin, jika dunia ini tidak ada para guru, jika dunia ini tidak ada para alimil ulama, maka niscaya manusia laksana binatang dan dunia pun akan sunyi. Mautul alim, mautul alam. Wafatnya orang yang berilmu, alam pun akan mati. Hadirin, saking cintanya nih guru terhadap muridnya, mau capek, lelah, letih, tetapi terus mendidik dan memberikan butiran-butiran ilmunya terhadap muridnya. Siapa orang yang
mencintai gurunya, yang mencintai para ulama, walaupun ia belum bertemu dengannya, hadirin, belum pernah bertemu dengannya, maka tetapi ia sangat mencintainya, maka ia akan bersamanya nanti pada hari kiamat. Hadirin, yang terakhir dari cinta sejati ialah cintanya orang tua terhadap anaknya. Hadirin, saking cintanya orang tua terhadap anaknya, rela kelaparan demi anak-anaknya makan duluan, dan rela banting tulang demi kesuksesan anaknya yang tersayang. Itulah begitu cintanya orang tua terhadap anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbakti kepada ibu bapak. Hadirin, kenapa? Nih saya mau tanya ya, kenapa posisi orang tua ada sehabis Allah? Kenapa, hadirin? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Itu karena begitu pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Bagi seorang anak berbakti kepada orang tua. Dengan cara apa, hadirin, berbaktinya? Salah satunya dengan cara mendoakannya setiap hari. Coba hadirin, mendoakan orang tua kita, doanya kayak gimana? Rabbil firli wal walidayya war. Iya, rezekinya akan sulit. Nah, kalau mau rezekinya jembar, ya udah sering-sering aja mendoakan orang tua kita setiap hari. Nah, hadirin, kalau bisa mah jika kita melakukan kebaikan, itu niatkan dalam hati mendoakan kepada orang tua kita. Terus niatkan di dalam hati, pahalanya alirkan kepada orang tua kita. Misalnya hadirin, kita mau ngaji nih, ya, misalkan mau ngaji, ya Allah, semoga dengan adanya saya ngaji, alirkanlah ya Allah, kirimkanlah ya Allah pahalanya terhadap orang tua hamba, gitu. Terus misalkan mau sedekah, ya Allah, dengan adanya saya sedekah, kirimkanlah pahalanya terhadap orang tua hamba. Gitu hadirin, pernah nggak doain orang tua kayak gitu? Pernah nggak? Nah, mulai dari sekarang kita harus mendoakan orang tua kita setiap hari. Hadirin rahimakumullah, itulah 4 cinta sejati yang suci dan abadi, yang tidak ada paksaan atas cinta dan kasih sayangnya. Karena ada keterangan yang dijelaskan di dalam kitab Syarah Hikam Al-Haddadiyah, la tadumu ma'al kulfati ulfah, tidak akan abadi rasa kasih sayang jika dibersamai dengan paksaan. Betul tidak? Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, khususnya mohon maaf dari guru, umumnya dari hadirin sekalian. Ditutup dengan billahil hidayah wa taufiq wa hasbunallahu wa ni'mal rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وينك يا سلام وينك